Kabarnya kemarin baru mengajukan penangguhan penahanan. Gimana nih Abang mungkin menanggapinya sebagai apa? Iya, yang pasti penangguhan penahanan itu diatur dalam KUHP ya, dari semenjak proses penyidikan ya. Lalu pun di kejaksaan juga ada kok penangguhan penahanan ya. Namun demikian itu tetap kami kembalikan kepada dalam hal ini ya majelis hakim tentunya. Pertimbangannya seperti apa, kebijaksanaannya seperti apa ya. Jadi itu memang diatur, tapi tidak ada satu keharusan harus ya, atau wah nggak boleh gitu. Jadi memang tergantung pertimbangan dari pihak majelis hakim. Tapi alasan dari penangguhan ini adalah karena untuk anak nih Bang. Gimana nih Bang? Apalagi ini kan kasus berjalan udah Ya saya hampir rasa itu kembali lagi setengah tahun ya? ke apa namanya hati nurani ya, hati nurani dari para majelis hakim. Apakah memang menimbang oh iya ya, ini kita masih punya anak yang harus diurus apa segala itu. Makanya saya katakan kembali lagi. Tapi Bang melihat kasusnya Kani kita yang makin kesini makin panjang nih Bang. Bahkan nantinya di persidangan selanjutnya akan menghadirkan salah satu saksi penting yaitu Melvina. Gimana nih Bang? Apalagi kan kemarin sempat ditunggu-tunggu kehadirannya sebagai saksi tetapi tidak hadir karena alasan kesehatan. Ya gini, kalau bicara tentang Mbak Melvina, kebetulan Mbak Melvina itu dulu klien saya ya, terkait dengan skincare. Artinya dia orang yang cukup dewasa ketika memang dirasa atau ditemukan produknya yang kurang baik, maka dia melakukan menarik kembali dari pasar ya. Ini sepengetahuan saya. Nah, dan pertanyaan saya, apakah si saksi ini juga menjadi korban dari kita, ya kan? Menjadi korban apa keluar duit itu besar kecil, mau berapa miliar, mau berapa rupiah, mau berapa ratus ribu, berapa ratus juta. Artinya apakah Melvina ini menjadi korban? Kan itu pertanyaan. Kalau saksi mau jadi saksi apa? Gitu loh. Jadi memang tidak ada urgensinya harus datang atau ditunggu-tunggu atau dibilang saksi kunci. Menurut kacamata kami tidak ada sih, tidak ada relevansinya atau Oke, tapi kalau menurut Abang dengan sidang nanti lanjut besok akankah berjalan dengan kondusif atau malah sebaliknya ya, sih Bang kalau yang Abang lihat? berdasarkan hal-hal yang tidak pantas terjadi, termasuk juga penyerangan terhadap klien kami Dr. Oki setelah bersaksi di persidangan. Harusnya memang penjagaan baik itu dari pihak pengadilan itu sendiri maupun pihak kepolisian setempat ya memang harus lebih jaga ya, lebih diperketat untuk ketertiban gitu. Karena kan sungguh sangat disayangkan ketika ada pihak-pihak yang membuat gaduh dengan sengaja, sadar, bahkan dia sengaja nge-live seperti kayak siapa? Arif Apanda yang sudah kita laporkan ya di Polda Metro Jaya itu, dengan sengaja, dengan sadar dia melakukan penyerangan. Kenapa kami bilang penyerangan? Kami keluar jalan. Kalau dia hanya berteriak, melemparkan pernyataan-pernyataan kotor atau yang tidak pantas, ya itu belum kami sebut penyerangan. Tapi kalau dengan sengaja dia menghampiri, dia kejar. Bahkan saya sudah bilang, stop, Anda jangan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Anda melemparkan bahwa klien saya adalah seorang tanda kutip yang tidak baik. Saya bilang, ini punya anak loh. Jangan sembarangan ngomong. Masih dikejar juga. Artinya betul-betul penyerangan itu terjadi di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sengaja, dengan sadar, bahkan dia kontenin ya untuk dia viralkan. Nah ini kan perbuatan yang luar biasa kalau saya bilang. Artinya dia itu siapa? Ya, si Arif Afanda ini siapa? Kapasitasnya apa dia ke pengadilan? Kalau dia tidak bisa membuktikan, dia diundang oleh pihak pengadilan, artinya memang dia dengan sengaja datang untuk melakukan penyerangan atau membuat gaduh di pengadilan. Ini yang makanya saya minta sekali lagi kepada Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk segera melakukan tindakan yang tegas kepada si Arif Afanda dan kawan-kawannya ini, karena memang dia melakukan hal yang sama sudah 2 kali loh berarti. Ya. Nanti kalau ketiga kali dia lakukan, nanti misalnya saya pukul, malah dia yang lapor, saya dipukul sunat. Ini di mana sih hukum gitu?
Ya, perlindungan si pelapor ini gimana gitu loh. Nanti kalau kami bertindak dibilang main hakim sendiri gitu ya. Bang, perihal penjagaan di PN kemarin juga sidangnya ada ricuh karena ada yang menghalang-halangi Ya. ketika kita mau diwawancara. Saya dapat informasi itu ya. Saya sangat prihatin dan menyayangkan, seharusnya tidak terjadi. Ya, pengadilan itu harusnya juga apa ya, bisa fokus bersidang, karena orang sidang itu kan kalau ada gaduh, ada rusuh, apalagi ada penyerangan gitu kan, jadi terganggu. Dan makanya saya sebenarnya minta lah ya untuk aparat penegak hukum, khususnya baik itu aparat pengadilan maupun kepolisian, siapapun yang diduga melakukan kegaduhan, kericuhan, penyerangan, segera ditindak. Gitu loh. Jangan cuma dipisahkan, dilarang, segera ditindak. Karena saat ini di persidangan ini jadi ajang untuk orang-orang mengambil keuntungan masing-masing. Ada yang lagi nge-live jualan, ada yang memang sengaja buat naikin konten. Ini kan nggak boleh, karena persidangan itu kan tempat yang mulia, ya kan? Ya. Yang harusnya kita hormati. Terlebih-lebih itu tadi saya bilang, gerombolan yang datang tidak diundang, Yes. tidak ada kepentingannya, Iya. lalu dia melakukan Membuat kegiatan kericuhan, iya. kegiatan yang betul-betul sangat apa ya, Untuk menghina dan menguntungkan kontennya sendiri. Iya. Untuk pansos. Ini meremehkan nggak bisa orang, benar di merendahkan tempat orang. pengadilan. Bang Jonan, untuk Dokter Oki mungkin ada update terbaru nggak? Nggak ada sementara ini kan. Oke.